Jairo Riedewald, Jordi Wehrman, dan Mauro Zilstra semua menunggu proses naturalisasi, siap-siap skuad Garuda kebanjiran bintang baru. PSSI beri kabar mengejutkan, lantas apa yang terjadi dengan proses mereka? Temukan fakta-fakta terbaru yang bikin kamu gak sabar. Pecah! Ole Romeni siap gabung Oxford United, transfer heboh akan jadi langkah besar pertama dalam karir internasionalnya. Namun, ada kejutan lain yang membuat semua terperangah. Miliano Jonathans resmi gabung FC Utrecht, apakah ini tanda Romeni segera angkat kaki? Fakta-fakta mengejutkan yang bikin dunia sepak bola terkaget-kaget. Kecewa berat. Kevin Dix mengungkapkan kesedihannya setelah FC Copenhagen tidak perpanjang kontraknya. Saya tidak pernah mau pergi, begini reaksinya yang bikin terenyuh. Simak keputusan mengejutkan yang akan mengubah masa depan Kevin Dix di klub. Fans dan stadion yang saya cintai ternyata harus saya tinggalkan. PSSI bocorkan alasan Elkan Bagot tak kunjung dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata ini pilihan pelatih yang mengejutkan. Warganet tertanya-tanya, kenapa Elkan bisa terabaikan begitu saja? PSSI klarifikasi dengan jawaban yang bikin terkejut. Pernyataan menegangkan Ketum PSSI Erick Thohir soal Shin Tae-yong yang keluhkan jadwal ASEAN Cup 2024. Media Korea Selatan buka suara, ini alasan kekuatan pemain muda Indonesia bisa tersia-sia. Kenapa Shin Tae-yong terus menderita dalam tur ASEAN Cup? Ini jawaban mengejutkan dari PSSI yang bikin heboh. Timnas Indonesia langsung gaspol latihan di Solo menyambut laga hidup mati lawan Filipina. Pembagian kelompok yang mengejutkan, Kadek Arel absen dan para pemain utama diperlakukan khusus. Apa yang terjadi di balik layar? Peluang lolos semifinal Piala AFF 2024 terbuka lebar. Timnas Indonesia harus manfaatkan keuntungan ini untuk tumbangkan Filipina. Kejutan menanti di Stadion Manahan. Apa yang akan terjadi? Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Jairo Riedewald, Jordi Wehrman, dan Mauro Zilstra semua menunggu proses naturalisasi, siap-siap skuad Garuda kebanjiran bintang baru. PSSI beri kabar mengejutkan, lantas apa yang terjadi dengan proses mereka? Temukan fakta-fakta terbaru yang bikin kamu gak sabar. PSSI akhirnya memberikan penjelasan terkait kabar yang beredar mengenai naturalisasi dua pemain asing. Jairo Riedewald dari Royal Antwerp dan Jordi Wehrman dari Madura United, yang diisukan akan segera memperkuat timnas Indonesia. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, secara terbuka menyatakan bahwa peluang untuk memproses Jairo menjadi warga negara Indonesia masih cukup sulit. Kalau Jairo itu masih berat, Bang, ucap Arya Sinulinga dengan tegas saat diwawancarai oleh pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan. Begitu pula dengan Jordi Wehrman yang menurut Arya masih belum ada perkembangan signifikan. Isu mengenai naturalisasi Jairo Riedewald muncul setelah pemain yang sebelumnya membela timnas Belanda itu tampak akrab dengan Sandy Walsh, salah satu pemain timnas Indonesia, pasca pertandingan antara KV Mechelen dan Royal Antwerp pada akhir pekan lalu. Rumor tersebut bahkan sudah terdengar sejak awal tahun 2024, dan ada spekulasi bahwa jika tidak ada cedera, Jairo kemungkinan sudah berada di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi pada bulan Maret 2024. Sementara itu, Jordi Wehrman menyatakan harapannya untuk bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2025, terutama saat timnas Indonesia bertemu Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu ada nama Mauro Zilstra, penyerang muda FC Volendam U21, yang sejak Agustus 2024 sudah dikabarkan berkas-berkasnya sedang diproses oleh PSSI. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa saat ini proses administrasi untuk Mauro masih terus berlangsung dan belum ada kepastian apakah ia akan segera bergabung atau tidak.
Meski begitu, jika proses naturalisasi ketiga pemain ini berhasil, tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Jairo dan Jordi dapat memperkuat lini tengah Garuda, sementara Mauro Zilstra diharapkan bisa menjadi sosok yang tajam di lini depan. Jadi, bagaimana nasib ketiganya? Apakah mereka akan segera mengenakan jersey merah putih? Semua masih dalam tahap proses dan hanya waktu yang akan menjawab. Pecah! Ole Romagnoli siap gabung Oxford United. Transfer heboh akan jadi langkah besar pertama dalam karir internasionalnya. Namun, ada kejutan lain yang membuat semua terperangah. Emiliano Jonathans resmi gabung FC Utrecht. Apakah ini tanda Romagnoli segera angkat kaki? Fakta-fakta mengejutkan yang bikin dunia sepak bola terkaget-kaget. Gempar di dunia transfer pemain. Calon striker timnas Indonesia Ole Romagnoli dikabarkan bakal bergabung dengan klub Liga Championship Inggris, Oxford United. Menurut laporan dari media Belanda, Voetbal Primeur, pemain berusia 24 tahun yang kini membela FC Utrecht tersebut kabarnya tertarik dengan tawaran dari Oxford United. Klub yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri ini dilaporkan siap mengeluarkan biaya transfer 6 digit untuk merekrut Romagnoli. Kedatangan Emiliano Jonathans ke FC Utrecht mungkin menjadi sinyal bahwa klub asal Belanda itu sudah mempersiapkan kemungkinan kepergian Romagnoli. Meski kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2026, FC Utrecht tampaknya siap untuk melepas sang striker jika harga yang ditawarkan cukup menggoda. Ketertarikan dari Oxford United menunjukkan bahwa performa Romagnoli semakin mendapat perhatian luas bukan hanya di Belanda, tetapi juga di luar negeri. Jika transfer ini benar-benar terjadi, ini akan menjadi langkah internasional pertama dalam karier sang penyerang asal Nijmegen. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Oxford United yang baru saja memecat pelatih Des Buckingham setelah kekalahan dari Sheffield Wednesday. Buckingham sebelumnya membawa Oxford ke Championship musim lalu, namun posisinya kini terancam setelah hasil buruk yang membuat tim hanya berada 1 poin di atas zona degradasi. Di tengah kekosongan pelatih ini, Oxford terus bergerak cepat untuk memperkuat skuadnya, termasuk melalui langkah besar dengan mendekati Romagnoli. Sementara itu, FC Utrecht baru saja mengumumkan kedatangan Emiliano Jonathans dari Vitesse Arnhem. Pemain berusia 20 tahun ini menandatangani kontrak selama 3,5 tahun, yang berarti dia akan bermain di FC Utrecht hingga 2028. Jonathans yang sukses mencetak 10 gol dan 4 assist bersama Vitesse Arnhem di musim ini, diperebutkan oleh beberapa klub besar seperti FC Twente dan SC Heerenveen, sebelum akhirnya memilih untuk kembali ke Eredivisie bersama Utrecht. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil Romagnoli. Apakah ia akan meninggalkan FC Utrecht untuk bergabung dengan Oxford United atau justru tetap bertahan di Belanda? Waktu akan segera memberi jawabannya. Kecewa berat. Kevin Dix mengungkapkan kesedihannya setelah FC Copenhagen tidak perpanjang kontraknya. Saya tidak pernah mau pergi, begini reaksinya yang bikin terenyuh. Simak keputusan mengejutkan yang akan mengubah masa depan Kevin Dix di klub. Fans dan stadion yang saya cintai ternyata harus saya tinggalkan. Drama mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia, Kevin Dix, yang baru saja mengungkapkan kekecewaannya setelah FC Copenhagen memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Setelah sukses membawa tim ke perempat final Oddsat-Pokalen Piala Liga Denmark, Dix malah dihadapkan pada kemungkinan besar meninggalkan klub yang telah menjadi rumahnya. Keputusan ini datang setelah pernyataan dari Direktur Olahraga FC Copenhagen, Sune Schmidt Nielsen, yang memberi gambaran bahwa Dix tak akan bertahan di klub setelah kontraknya habis pada Juni 2025. Kesimpulannya, Dix mungkin tidak akan bertahan, ungkap Schmidt Nielsen dalam wawancara singkatnya sebelum laga leg kedua perempat final Oddsat-Pokalen melawan Kolding IF pada 15 Desember 2024. Sang direktur olahraga menambahkan bahwa Dix disarankan untuk mencari tantangan baru di luar FC Copenhagen yang menurutnya adalah langkah yang adil bagi sang pemain. Menanggapi hal tersebut, Kevin Dix mengungkapkan rasa kecewa dan kebingungannya.
Dia menegaskan bahwa keputusan untuk meninggalkan klub bukanlah kehendaknya. "Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ingin pergi," ujarnya dengan tegas. Dix pun menambahkan bahwa meskipun ia tidak bisa memprediksi masa depannya, ia masih berharap bisa bertahan di Copenhagen. "Mungkin saya akan tetap di sini, saya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal," jelasnya. Pemain asal Apeldoorn itu juga mengungkapkan betapa ia mencintai atmosfer di kota Copenhagen dan merasa nyaman dengan klub tersebut. "Saya suka stadionnya, fansnya, dan klubnya," kata Dix dengan penuh perasaan. Bahkan dia menyebutkan bahwa keluarganya pun sangat bahagia tinggal di sana. "Akan sangat menyedihkan jika harus berpisah, tapi itu bukan keputusan saya. Yang memutuskan tahu apa yang terjadi," tambahnya. Kevin Dix kini harus menerima kenyataan pahit bahwa masa depannya di FC Copenhagen berada di ujung tanduk, meski ia sangat menyukai segala hal tentang klub tersebut. Apakah ini benar-benar akhir dari cerita indahnya bersama klub ibu kota Denmark? Hanya waktu yang akan mengungkapkan kelanjutan kisahnya. PSSI bocorkan alasan Elkan Bagot tak kunjung dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata ini pilihan pelatih yang mengejutkan. Warganet tertanya-tanya, kenapa Elkan bisa terabaikan begitu saja? PSSI klarifikasi dengan jawaban yang bikin terkejut. PSSI akhirnya angkat bicara mengenai tak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia setelah Piala Asia 2023. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memanggil Elkan Bagot sepenuhnya adalah hak pelatih Shin Tae-yong. PSSI pun menegaskan bahwa mereka tidak akan mengintervensi keputusan pelatih terkait pemilihan pemain timnas Indonesia. Setelah pertandingan melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang berakhir dengan kekalahan 4-0, Elkan Bagot tidak lagi memperkuat skuad Garuda. Pada Maret 2024, Elkan tidak dipanggil karena mengalami cedera, yang juga menjadi alasan mengapa ia tidak disertakan dalam Piala Asia U23 2024 di bulan April. Namun, setelah pulih pada akhir April 2024 dan kembali bermain untuk Bristol Rovers, Elkan akhirnya dipanggil untuk membela timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024 pada Mei 2024. Sayangnya, Elkan Bagot menolak pemanggilan tersebut yang diduga karena sudah merencanakan liburan musim panas bersama kekasihnya, Katia Marsden. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tidak lagi memasukkan nama Elkan dalam skuad pada FIFA Matchday Juni, September, Oktober, dan November 2024. Menanggapi hal ini, Arya Sinulinga mengatakan pemain tersedia, tapi keputusan ada di pelatih. PSSI hanya menyiapkan pemain, pelatih yang menentukan siapa yang dipanggil, ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa meskipun Elkan adalah pemain yang sayang untuk tidak terpakai, semua keputusan tetap bergantung pada kebijakan pelatih yang harus dilakukan secara objektif. Arya Sinulinga juga diminta oleh netizen untuk mendamaikan Elkan dan Shin Tae-yong, namun ia menegaskan bahwa PSSI tetap bersikap netral dalam situasi ini. "Semua itu pilihan pelatih, kami tetap objektif," kata Arya. Jadi, apakah Elkan Bagot masih punya peluang untuk kembali ke timnas Indonesia? Hanya Shin Tae-yong yang memiliki jawabannya. Pernyataan menegangkan Ketum PSSI Erick Thohir soal Shin Tae-yong yang keluhkan jadwal ASEAN Cup 2024. Media Korea Selatan buka suara, ini alasan kekuatan pemain muda Indonesia bisa tersia-sia. Kenapa Shin Tae-yong terus menderita dalam tur ASEAN Cup? Ini jawaban mengejutkan dari PSSI yang bikin heboh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini memberikan tanggapan mengejutkan terkait keluhan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengenai format padat ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong memang menjadi sorotan publik karena sebelumnya mengungkapkan kekhawatirannya tentang jadwal pertandingan yang dianggap memberatkan tim. Dalam konferensi pers, pelatih asal Korea Selatan ini menyarankan agar format home away dalam penyisihan grup diubah untuk mengurangi kelelahan pemain. Menurut Shin, kompetisi seharusnya digelar di satu lokasi untuk penyisihan grup dan format home away hanya diterapkan pada semifinal dan final saja.
Pernyataan Shin Tae-yong muncul setelah tim asuhannya merasa lelah, terutama setelah perjalanan panjang untuk pertandingan tandang melawan Myanmar pada 9 Desember 2024. Lalu berlanjut ke pertandingan kandang melawan Laos dan tandang ke Vietnam. Kekhawatiran Shin semakin besar karena perjalanan panjang yang membuat waktu istirahat sangat terbatas sehingga tim tidak bisa tampil maksimal. Namun Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menanggapi pernyataan ini dengan meminta pelatih Shin untuk tidak terus mengeluhkan masalah jadwal. Erick menegaskan bahwa seluruh tim yang berpartisipasi di ASEAN Cup 2024 menghadapi hal yang sama dan sebaiknya Shin Tae-yong tetap fokus pada tujuan utama kompetisi. Pernyataan Erick Thohir ini kemudian menarik perhatian media Korea Selatan, Best 11, yang membela Shin Tae-yong. Media tersebut menyayangkan pandangan Erick Thohir dan mengingatkan bahwa tujuan utama Timnas Indonesia adalah melakukan regenerasi pemain muda. Menurut mereka, PSSI dan Shin Tae-yong telah sepakat untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda dengan rata-rata usia pemain sekitar 20,9 tahun untuk menunjukkan kemampuan mereka. Pemain-pemain muda ini diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Best 11 berpendapat bahwa meskipun tim lain berkompetisi untuk gelar juara, Indonesia menggunakan ASEAN Cup 2024 sebagai panggung untuk mengevaluasi potensi pemain muda. Media ini menyarankan bahwa padatnya jadwal justru menghambat Shin Tae-yong dalam menilai kemampuan maksimal pemain muda karena kelelahan selama perjalanan mengurangi kualitas latihan dan pertandingan. Dengan demikian, meskipun Shin Tae-yong ingin memaksimalkan potensi pemain muda, situasi yang ada membuatnya sulit melihat hasil yang diinginkan. Timnas Indonesia langsung gaspol latihan di Solo menyambut laga hidup mati lawan Filipina. Pembagian kelompok yang mengejutkan, Kadek Arl absen dan para pemain utama diperlakukan khusus. Apa yang terjadi di balik layar? Timnas Indonesia langsung tancap gas begitu tiba di Solo untuk mempersiapkan diri menghadapi laga hidup mati kontra Filipina dalam ajang Piala AFF 2024. Setibanya di Bandara Adi Soemarmo Boyolali pada Rabu 18 Desember 2024 pagi, skuad Garuda langsung menggelar sesi latihan intensif di Stadion Sriwedari, Solo pada sore harinya. Latihan pertama ini menjadi kunci penting bagi Timnas Indonesia dalam mempersiapkan diri menjelang pertandingan penentu nasib di Grup B yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 18 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menariknya, sesi latihan kali ini dibagi menjadi dua kelompok yang sangat berbeda. Kelompok pertama terdiri dari pemain utama yang baru saja bermain dalam pertandingan sengit melawan Vietnam. Mereka menjalani latihan ringan sebagai bagian dari proses pemulihan di atas matras. Dalam kelompok ini terdapat 8 pemain utama seperti Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Donitri Pamungkas, Ahmad Maulana Syarief, Arkan Fikri, Rafael Strike, dan Muhammad Raihan Hanan. Namun satu pemain yang mencuri perhatian adalah absennya Kadek Arl, bek andalan asal Bali United yang selalu tampil apik di 3 pertandingan terakhir. Sebelumnya, Kadek Arl sempat terlihat bergabung dengan rekan-rekannya mengenakan jaket merah yang mencolok. Namun begitu latihan dimulai, ia diminta untuk keluar lapangan dan tidak ikut berlatih. Hal ini menambah rasa penasaran tentang kondisi sang pemain. Sementara itu, kelompok kedua yang berisi pemain-pemain yang tidak terlalu banyak bermain dalam laga sebelumnya dipimpin oleh pelatih fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu. Mereka menjalani pemanasan dengan berlari mengelilingi lapangan sebanyak 2 putaran. Kelompok ini juga terdiri dari pemain-pemain yang siap tampil seperti Marcelino Ferdinand dan Hoki Caraka. Marcelino, yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu merah, terlihat siap kembali beraksi dan memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan krusial mendatang. Laga melawan Filipina memang akan menjadi penentu kelolosan Indonesia ke semifinal, dan semua persiapan serta strategi harus berjalan mulus agar Timnas Garuda dapat meraih kemenangan.
Peluang lolos semifinal Piala AFF 2024 terbuka lebar. Timnas Indonesia harus manfaatkan keuntungan ini untuk tumbangkan Filipina. Kejutan menanti di Stadion Manahan. Apa yang akan terjadi? Timnas Indonesia kini berada di ujung tanduk menghadapi laga krusial di fase grup B Piala AFF 2024 yang akan menentukan nasib mereka menuju semifinal. Laga penentuan melawan Filipina akan digelar di Stadion Manahan Solo Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim Garuda yang dilatih oleh Shin Tae-yong wajib meraih kemenangan penuh untuk memastikan tiket lolos ke babak selanjutnya. Meskipun sempat meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar, Timnas Indonesia harus rela ditahan imbang 3-3 oleh Laos di kandang sendiri dan dipaksa menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam pada laga terakhir 15 Desember 2024. Menjelang duel penentu ini, Timnas Indonesia memiliki beberapa keuntungan yang bisa dimaksimalkan. Pertama, mereka akan bermain di hadapan ribuan pendukung setia di tanah air yang pastinya akan memberikan semangat lebih. Keuntungan kedua adalah waktu recovery yang jauh lebih panjang dibandingkan Filipina. Setelah bertanding di Vietnam, Timnas Indonesia langsung terbang ke Jakarta pada 17 Desember 2024 dan kini berada di Solo untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sebaliknya, Filipina masih harus melawan Vietnam pada laga ketiga mereka yang membuat mereka kekurangan waktu untuk pemulihan. Mengenai peluang Indonesia, pengamat sepak bola Akmal Marhali memberikan pandangannya, ini keuntungan besar bagi Indonesia. Filipina masih harus bertanding melawan Vietnam, sementara Indonesia sudah mendapatkan istirahat yang cukup, ujarnya dalam kanal YouTube Kept Hamka. Selain itu, Filipina dinilai tidak tampil optimal di dua laga pertama, hanya meraih hasil imbang 1-1 melawan Myanmar dan Laos. Kunci sukses Timnas Indonesia bisa jadi terletak pada pemanfaatan pemain muda yang kini mendominasi skuad. Akmal Marhali pun mengapresiasi keberanian Shin Tae-yong untuk memberikan kesempatan bermain bagi para pemain debutan dan muda. Dengan mayoritas pemain di bawah usia 22 tahun, Timnas Indonesia menunjukkan potensi regenerasi yang luar biasa. Akmal bahkan menyarankan agar para pemain senior tidak terlalu sering dimainkan, karena pemain muda bisa tampil lebih bebas dan percaya diri. Kini misi Timnas Indonesia adalah menemukan cara untuk mencetak gol dari permainan terbuka, bukan hanya mengandalkan set piece, agar bisa mengalahkan Filipina dan melangkah ke semifinal dengan penuh kejutan.